风是谁？凡是得左院的弟子需要可遇不可求啊！万载星辰时锻造。秦南，多多小心这个南宫城。秦南少爷在右院弟子，愿闻其详。普运11，黄龙、萧冷还有。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-32. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 31 kemarin. Di minggu kemarin, Xingnan pergi ke pelelangan Istana Yibao. Pada awalnya, Xingnan dilarang masuk karena masih belum memiliki token. Pada awalnya, Xingnan itu dilarang masuk karena masih belum memiliki token. Sampai akhirnya ia pun memperlihatkan token pemberian tetuasan. Dengan token ini, Xingnan diperbolehkan memilih 3 harta karun secara gratis. Hanya saja di sana, Xingnan kembali lagi diremehkan oleh seorang pria bernama Nanggong Chen. Dia yang memiliki hubungan dengan keluarga Lin berencana untuk membalaskan dendam Lin Jixiao. Dia berjanji kalau di pelelangan ini, Xingnan tidak akan mendapatkan apapun. Walaupun Nanggong Chen ini menjadi kesayangan para tetua sekte luar, tapi Xingnan tidaklah takut kepadanya dan akan meladeninya di acara pelelangan itu. Benar saja, di sana Xingnan dan juga Nanggong Chen saling beradu mendapatkan bunga 7 warna. Namun karena Nanggong Chen menggunakan begitu banyak uang, jadi ini pun sempat menyulitkan Xingnan. Nanggong Chen dan percaya diri meremehkan Xingnan dan meminta Tetua Zhen untuk mengusirnya. Hingga pada akhirnya mereka dikejutkan dengan token yang Xingnan bawa. Dan begini maka bunga 7 warna pun dengan mudah dirinya dapatkan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Tetua Zhen mendekati Xingnan untuk meminta maaf atas apa yang telah ia katakan sebelumnya, sebab dirinya itu tidak tahu dengan identitas aslinya. Sebagai permintaan maafnya, bunga 7 warna itu akan dirinya berikan kepada Xingnan secara gratis. Benar, semua itu membuat orang-orang di sana penasaran sebenarnya apa latar belakang di belakang Xingnan. Nanggong Chen tentu tidak bisa menerima hal itu dan meminta Tetua Zhen untuk menjelaskan bagaimana bisa Xingnan mendapatkan hal itu secara gratis dalam satu kalimat saja. Tetua Zhen tidak bisa menjelaskan karena ini semua adalah aturan dari Istana Yibao. Ini semua pun membuat penjaga Nanggong Chen kesal. Akan tetapi ia menahan mereka berdua karena mereka harus tetap tenang. Apalagi pelelangan harta karun berikutnya akan segera dimulai. Harta kedua pun diperlihatkan yang mana ini bernama Kota Kaseledon Jiwa Es. Dan harta ini dapat membantu seseorang melakukan penerobosan dengan mudah. Pelelangan pun dimulai dan harta kedua ini diberi harga awal 10.000 pil Xiantian. 开始下一名为冰魄玉底价5,000枚。 Semua orang di sana pun mulai memberikan penawaran, tapi penawaran cukup drastis karena ada yang memberikan penawaran sampai 18.000 pil Xiantian. Sepertinya harta ini cukup berguna demi meningkatkan kemampuan dan juga popularitas mereka dalam berkultivasi. Sekali lagi, Nanggong Chen memberikan penawaran sebanyak 50.000 pil Xiantian untuk harta tersebut. Ia memberitahu Xingnan kalau kotak Kaseledon Jiwa Es ini adalah harta karun yang langka. Jadi dia menyarankan Xingnan untuk ikut bersaing dengannya. Karena Nanggong Chen sudah mengajaknya, jadi Xingnan pun tertarik. Jadi dia pun memberitahu keinginannya untuk memiliki kotak Kaseledon Jiwa Es itu. Nanggong Chen terkejut karena lagi dan lagi Xingnan mau mengambilnya secara gratis. Tidak berhenti sampai di situ saja, Nanggong Chen kembali dibuat kebingungan. Karena Tetua Zhen memberitahu kotak Kaseledon Jiwa Es ini akan dia berikan kepada Xingnan. Jadi sekarang mereka akan kembali melanjutkan pelelangan harta karun berikutnya. Semua ini sama sekali tidak dipahami oleh orang-orang di sana, termasuk juga dengan Nanggong Chen. Padahal ia sudah memberikan penawaran tinggi, tapi mengapa Xingnan lagi yang mendapatkannya? Tetua Zhen tidak mau menjelaskan dan hanya batuk manja saja. Harta ketiga pun mulai diperlihatkan, yang mana ini disebut sebagai pedang bintang. Pedang ini ditempa dari batu bintang berumur 10.000 tahun. Dengan pedang ini memotong besi layaknya seperti memotong rumput.
Mereka juga bisa menyalurkan energi spiritual kepada pedang bintang. Dan ini semua maka kekuatan pedangnya akan meningkat. Harga awal dari pedang itu adalah 10.000 pil Xiantian. Sesuai dugaan kalau harta itu mengalami kenaikan yang cepat. Nang Gongchen berjanji kalau kali ini ia tidak akan memberikan Xingnan mendapatkan hal itu. Beihang meminta Xingnan untuk berhati-hati kepada Nang Gongchen, karena ia memiliki orang-orang di belakang yang tidak bisa diremehkan. Xingnan paham dan merasa ia tidak perlu merasa khawatir, sebab dirinya itu memiliki cara sendiri untuk bisa menghadapinya. 可遇不可求啊！在星辰时锻造。秦南，多多小心这个南宫城。 Pelelangan pun terus saja berlangsung hingga mencapai puncaknya. Inilah harta yang paling dinantikan, yakni set 7 pedang jiwa. Semua orang tertarik dengan harta itu, termasuk juga dengan Xingnan. Karena ketujuh harta ini agak aneh, yang seakan-akan mereka memiliki hubungan satu sama lain. Asal mula dari ketujuh pedang itu sangatlah misterius. Bisa menyatukan ketujuh pedang ini maka sebanding dengan energi yang diperoleh. Jadi sangatlah wajar mengapa harta ini menjadi fokus utama dalam pelelangan hari ini. Bahkan sangatlah didambakan oleh para murid dalam. Harga awal dari set 7 pedang jiwa diberi nilai sebanyak 50.000 pil Xiantian. Harga ini sangatlah mahal, bahkan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10.000 pil Xiantian. Dato' Zhang hampir lupa di sini ada Xingnan. Jadi sebelum melakukan pelelangan, ia yang bertanya kepada Xingnan apakah dia itu menginginkan senjata ini. Padahal itu membuat Nang Gongchen kesal karena bagaimana bisa Xingnan mendapatkan set 7 pedang jiwa itu secara gratis. Ia pun akan memberikan penawaran sebanyak 100.000 pil Xiantian. Tapi semua itu tidak akan menjadi miliknya. Sebab Xingnan menginginkan pedang tersebut, jadi atas permintaannya, Tetua Zhang pun memberikan harta itu kepada Xingnan. Dan begini pelelangan pun telah berakhir. Semua ini sama sekali tidak bisa dipercayai oleh Nang Gongchen, termasuk juga dan semua orang di sana. Karena Xingnan bisa mendapatkan 3 harta itu secara gratis. Tis. Beihang sendiri begitu terkesan kepada Xingnan. Sebelum mereka pergi, Nang Gongchen menahannya untuk memberitahu kalau dia diutus oleh senior Lang Feng demi bisa mendapatkan set 7 pedang jiwa. Tapi karena harta ini sudah didapatkan oleh Xingnan, mungkin setelah ia kembali pulang, Lang Feng akan mengajak Xingnan berbicara. Beihang kesal karena ia lupa kepada Lang Feng. Dia yakin kalau Nang Gongchen sengaja memancing Xingnan agar bisa mendapatkan harta yang dimau oleh Lang Feng. Berhubung Xingnan tidak tahu siapa Lang Feng, Beihang pun menjelaskan kalau halaman luar dibagi menjadi halaman kanan dan juga halaman kiri. Para murid di halaman kanan semuanya hampir menggunakan pedang. Jadi sebagai murid Zhou Yuan, mereka menggunakan pedang Xiantian. Untuk Lang Feng sendiri merupakan murid terbaik di antara para murid Zhou Yuan. Dia juga dikenal sebagai pemilik serangan yang kejam. Siapapun yang telah berani menyinggung perasaannya, entah kenapa mereka itu menjadi gila begitu saja. Dan tidak lama kemudian, orang-orang itu pun memilih untuk mengakhiri hidup mereka. 冷风是谁？凡是得左院的弟子需要。 Setelah semua itu, mereka pun pergi meninggalkan pelelangan Istana Yibao. Beihang menyadarkan Xingnan kalau para tetua Istana Yibao memberikan hormat kepadanya. Xingnan berterima kasih banyak atas lelang pada hari ini. Dia berharap mereka bisa memberitahu tentang lelang berikutnya. Hal itu pun membuat mereka terkejut karena jika Xingnan kembali datang, maka sama saja dengan merugikan mereka. Bahkan Tetua Zhang dibuat pingsan olehnya. Xingnan berpindah lagi ke halaman luar. Di perjalanan, Beihang memberitahu kalau kediaman para murid di halaman kiri dan kanan bisa dilihat dari tempat itu. Mereka juga memiliki beberapa tingkatan. Beihang lupa untuk menjelaskan kalau halaman luar memiliki beberapa peningkatan. Seperti aura halaman pertama ini 5 kali lipat dari halaman kelima, memiliki 10 kali luas dari halaman ke-10. Gaya dari halaman kiri sendiri lebih baik daripada gaya di halaman kanan. Saat ini Xingnan telah menepati peringkat kelima di antara para murid di halaman kanan. Oleh karena itu sekarang dia tinggal di halaman kelima puncak Yaoyuan. Jika peringkat Xingnan meningkat, maka tempat tinggal yang dia dapatkan juga akan berubah. Untuk Nang Gongchen sendiri tinggal di halaman pertama. Xingnan menanyakan di manakah ketiga temannya tinggal. Wang Long berada di halaman ke-8, Chu Yun berada di halaman ke-11, dan untuk Xiaolong sendiri berada di halaman ke-10. 秦南少爷在右院弟子愿闻其详，补运11。哎，黄龙、萧冷还有。 Sesaat kemudian mereka pun sampai juga di kediaman Xingnan. Di halaman kelima itu memiliki aura yang begitu kaya.
Tapi tentu saja ini jauh berbeda jika dibandingkan dan aura halaman pertama. Baihang pun ingin pamit pergi. Xingnan berterima kasih banyak atas bantuan yang Baihang berikan pada hari ini. Baihang menjadi sangat senang karena kini hubungannya dengan Xingnan menjadi lebih dekat. Dia merasa kalau Xingnan pasti sudah tidak dendam lagi kepadanya karena dulu pernah membantu keluarga Fang. Setelah semua itu, Baihang pun pamit pergi dan meninggalkan Xingnan dengan perasaan yang begitu bahagia. Kembali kepada Xingnan yang juga sama senangnya karena telah mendapatkan begitu banyak harta dari pelelangan tadi. Ia tidaklah menduga bisa mendapatkan 3 harta langka itu secara gratis dan hanya 1 token saja. Selain itu, manfaat dari ketiga harta ini sudah dirinya ketahui. Hanya ginseng pada botol anggur ini saja yang masih belum dirinya pahami. Berdasarkan penglihatannya, ginseng itu mengandung kekuatan yang sangat hebat. Tapi Xingnan harus mencari tahu bagaimana cara untuk mengeluarkannya. Seperti halnya senjata ataupun benda langit dan bumi, Xingnan harus menggunakan darahnya agar bisa memurnikannya. Nah, seketika saja ginseng itu pun mulai mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Bahkan saking silaunya, kita tidak sadar kalau episode pada hari ini harus bersambung dulu. 3件异宝，法力量得想办法唤醒天地灵物。 Untuk bisa membuka ginseng ini, Xingnan harus menggunakan darah agar bisa memurnikannya. Karena semua senjata langit dan bumi juga melalui proses yang sama. Sepertinya rencana Xingnan berhasil, sebab sebuah cahaya pun mulai terpancar dari guci tersebut. Dan pada akhirnya dia pun melihat bentuk sebenarnya dari ginseng spiritual. Hanya saja ada yang aneh sebab ginseng itu mulai menyerap beberapa pil yang Xingnan miliki. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain meratapi nasibnya kalau bunga 7 warna dan juga pil yang dia miliki telah ditelan habis oleh ginseng spiritual. Xingnan merasa begitu marah karena dia benar-benar merugi. Padahal ia sudah susah payah mendapatkan semua hal itu. Xingnan pun berusaha untuk menangkap ginseng itu agar bisa memuntahkan harta-harta miliknya. Namun itu semua tidaklah semudah yang Xingnan kira. Malahan dia itu sepertinya sedang dipermainkan oleh ginseng spiritual. 精准一次还有8000多枚武王丹。 Xingnan pun baru menyadari kalau ada sebuah suara aneh yang dikeluarkan oleh ginseng itu. Ia pun mencoba melakukan penglihatan dan baru ngeh kalau ginseng spiritual sudah berubah menjadi makhluk halus. Ginseng ini meminta Xingnan untuk tidak berkecil hati karena sebuah kehormatan bagi Xingnan untuk melayani putri sepertinya. Jadi mulai sekarang dia itu ingin menjadikan Xingnan sebagai pelayannya. Ia pun meminta Xingnan untuk cepat-cepat mengumpulkan obat bujarab. Xingnan tidaklah sudi menjadi pelayan dari Loli ini. Selain itu, untuk apa juga dirinya mencarikan bahan-bahan obat untuknya. Padahal ia adalah sesuatu yang ingin Xingnan makan. Xingnan sepertinya terus berjuang untuk menangkap ginseng itu. Sampai-sampai keributan yang dirinya hasilkan mengundang beberapa murid untuk datang ke kediamannya. Mereka begitu penasaran sebenarnya siapa yang tinggal di tempat itu, karena dia sangatlah berisik. Beberapa orang sudah mendengar kalau yang tinggal di mari adalah Xingnan, si peringkat pertama di kompetisi murid baru. Mereka pun mengajarkan kebisingan ini karena menduga ia sedang berlatih sangat keras. Terlihat kalau di sini juga ada Nonggongchang. Sepertinya dia itu masih belum terima dengan kekalahannya. Jadi dia berjanji akan membalas perbuatan Xingnan. Kembali kepada Xingnan, yang mana dia itu benar-benar telah teler, karena sangatlah sulit baginya untuk menangkap ginseng spiritual. Inilah pertama kalinya Xingnan merasa begitu kewalahan. Dia yang kesal berjanji kalau ginseng ini akan dia tangkap dan dirinya rebus. Xiao berpindah ke sebuah tempat yang mana di sana sudah ada Nonggongchang. Tetua di hadapannya memberitahu kalau penilaian halaman akan segera dimulai. Ini berkaitan dengan rahasia Papillon Huyuan yang telah lama dikejar oleh 4 sekte besar. Jadi semua orang di sana saatlah mementingkan hal tersebut. Sebagai seorang muridnya, Nonggongchang paham dan dirinya akan memenuhi semua keinginan gurunya. Selain itu, gurunya inilah yang akan bertanggung jawab atas penilaian itu nanti. Ia meminta Nonggongchang untuk selalu berhati-hati. Nah, dia juga baru ingat kalau Ouyang Jun sedang memperhatikan seseorang. Ia pun meminta Nonggongchang untuk memperhatikannya dengan baik. Dia seketika saja tersenyum karena Ouyang Jun juga mengincar Xingnan. Ia tidak menyangka kalau Xingnan akan memiliki begitu banyak musuh.
Kembali ke kediaman Xingnan yang mana dia ini sedang berkultivasi. Xingnan begitu senang karena aura yang berada di kediamannya ini sungguh penuh dengan energi. Jika terus seperti ini, maka dalam 10 hari saja kemungkinan dirinya akan mampu melakukan penerobosan ke body tempering tingkat 9. Hanya saja Xingnan masih kesal karena ginseng spiritual telah memakan harta-harta yang dia miliki. Jika saja pil dan juga bunga spiritual 7 warna masih ada, maka sudah sejak tadi Xingnan melakukan penerobosan ke tingkat Xiantian setengah langkah. Xingnan mencoba untuk berdamai dengan semua itu dan kembali melanjutkan latihannya. Akan tetapi dirinya dikejutkan dan kedatangan Xiaolong dan juga Chuyun. Xiaolong yang menceritakan sesuatu, namun dia dikejutkan dan perkembangan Xingnan yang telah kembali melakukan penerobosan. Chuyun memberikan sesuatu kepada Xingnan yang mana ini ditempelkan di depan pintu kediamannya. Ternyata ini adalah sebuah pesan, tapi tentu bukan surat cinta karena itu berasal dari Nanggongchen. Ia memberitahu kalau pertemuan mereka di Istana Yibao membuatnya merindukan Xingnan. Dia dan Tulus mengundang Xingnan untuk mengikuti ujian di halaman kanan gerbang luar. Di sana akan ada sebuah pertarungan yang disebut sebagai kompetisi Yaoyuan. Xingnan memberitahu kedua temannya kalau Nanggongchen telah memberikan dirinya tantangan untuk bisa ikut serta dalam ujian Yaoyuan. Chuyun baru ingat kalau penilaian Yaoyuan diadakan setiap 3 bulan sekali. Dikatakan juga kalau bisa memasuki posisi 5 besar, maka mereka akan mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Mendengar semua itu, Xiaolong baru menyadari apakah Xingnan ini telah menyinggung perasaan dari Nanggongchen. Xiaolong maupun Chuyun meminta Xingnan untuk berhati-hati kepadanya, karena Nanggongchen itu adalah orang yang berbahaya. Berhubung kompetisi itu tidak memaksa siapapun untuk ikut serta, jadi Chuyun menyarankan Xingnan untuk menolak tantangan itu. Tapi Xingnan yang merasa tertantang tidak ada niatan untuk mengabaikan pesan ini. Jadi dia akan menerima tantangan dari Nanggongchen. 在右院考核上对决的挑战，会有丰厚的奖励。牺牲了秀安，真是个伪君子。届时伪君子，这挑战。 Malamnya, Xingnan terus mengayunkan pedangnya ditemani oleh ginseng spiritual. Ini bukanlah latihan sembarangan karena pedang ini dirinya tancapkan ke batu yang sangat besar. Ginseng spiritual merasa lapar dan meminta pelayannya itu untuk membawakannya 2 botol anggur. Ia terus memanggil Xingnan, tapi semua itu sama sekali tidak dia hiraukan. Dia pun terus saja berlatih tanpa mempedulikan ginseng spiritual. Sampai-sampai ginseng spiritual pun menjadi kesal dan menjahili Xingnan dan menambahkan beban latihannya. Ini semua pun membuat Xingnan tertekan. Tapi seiring berjalannya waktu, dia pun mulai terbiasa dengan latihan berat yang dirinya lakukan. Hari demi hari Xingnan terus saja berlatih agar bisa meningkatkan kemampuan fisiknya. Namun selama 8 hari berlatih, dirinya masih belum merasakan adanya kemajuan. Xingnan benar-benar tidak menyangka kalau naik ke ranah Xiantian sangatlah sulit. Dan kekuatan yang dirinya miliki saat ini sangatlah sulit untuk bisa menghadapi Nanggongchen dan juga Huanglong. Namun semua itu bisa saja berhasil jika dia memakan semua pil dan bunga 7 warna yang sebelumnya dia dapatkan. Melihat dia yang kesal, ginseng spiritual meminta Xingnan untuk tidak khawatir, karena ia hanya akan memakan pil-pil kecil saja. Berhubung Xingnan adalah pelayannya, jadi tentu dia tidak akan membiarkannya terus menderita. Jadi sebagai balasan atas pil yang telah dirinya makan, ginseng spiritual akan memberikan Xingnan sebuah manfaat. Sebuah cairan roh pun dirinya berikan kepada Xingnan dan memintanya untuk segera dimurnikan. Seketika saja tubuh Xingnan pun menerima begitu banyak kekuatan spiritual. Sampai-sampai ini membuat Xingnan bersemangat lagi untuk melanjutkan kultivasinya. Sedangkan ginseng spiritual memilih untuk jalan-jalan dulu sambil menunggu Xingnan. 看什么看？你是我的仆人，本公主不易。看炼化吧。 Sesaat kemudian sebuah ledakan kekuatan pun muncul yang mana itu semua berasal dari Xingnan. Yang mana Xingnan pun mulai menyadari kalau dirinya sudah memasuki langkah pertama menuju ranah Xiantian. Xingnan begitu terkesan dengan cairan spiritual yang diberikan oleh ginseng spiritual. Ia mulai menganggap kalau kehadiran dari ginseng spiritual ini seharusnya tidak menimbulkan masalah untuknya. Jadi Xingnan pun akan merawatnya dengan baik. Kita lalu dibawa ke sebuah tempat atau lebih tepatnya lagi arena di mana kompetisi Yaoyuan akan diadakan. Terlihat juga ada guru dari Nanggongchen hadir dalam acara ini. Karena beliaulah yang akan membuat penilaian. Orang-orang di sana dibuat terkejut dan kedatangan dari Xingnan, terutama para murid baru yang sebelumnya berada di kelompok sama dengannya. Contohnya Li Chuyun dan Wang Mang. Mereka seketika saja kabur melihat kedatangan Xingnan. Xingnan sendiri tidak terlalu peduli karena ia sedang fokus memperhatikan kekuatan lawan-lawannya.
Sesaat kemudian, Nanggong Chen pun datang bersama dengan kedua penjaganya. Orang-orang tentu tidak menduga ia akan datang kemari. Melihat kedatangannya membuat Xingnan agak jengkel, karena Nanggong Chen terus berpura-pura rendah hati. 他的排场目前南宫城师兄让你们都该了。 Tidak hanya dia saja yang datang, namun dua teman Xingnan juga kemari, yakni Chuyun dan juga Xiaolang. Xingnan menanyakan kepercayaan diri mereka untuk melaju ke 5 besar kompetisi Yaoyuan. Xiaolang sebenarnya agak tidak terlalu yakin, karena kekuatan Huang Longmoji sendiri jauh lebih kuat dari dirinya. Jika Xiaolang bertemu dengan orang-orang dari kota Nanggong, maka ia yakin pasti akan kalah. Selain itu ada Su Yao dari halaman keempat. Belum lagi jika dirinya bertemu dengan Xingnan. Mendengar semua itu, Xingnan meminta Xiaolang untuk yakin pada diri sendiri, karena pengalamanlah yang akan menentukan siapa pemenangnya. Tetua mulai memberitahu kalau penilaian kompetisi akan dibagi menjadi 2 tingkatan. Tingkat pertama, pemenangnya akan mendapatkan teratai emas 3 kelopak berusia 1 abad. Pemenang tingkat kedua akan menerima pil Chongwang tingkat tinggi. Mendengar semua itu tentu membuat para murid terkejut, karena harta-harta ini mampu membuat seseorang bisa melakukan penerobosan, bahkan bagi orang-orang yang telah terjebak dalam kegagalan yang sangat lama. Kompetisi yang dilakukan memang sepadan dan hadiah yang mereka dapatkan. Tetua ini juga memberitahu kalau 4 teratas akan mewakili sekte ke Pavilion Wuyuan. Dia yakin para murid sudah mendengar semua penjelasan yang dirinya berikan. Untuk Pavilion Wuyuan sendiri dibuka setiap 3 tahun. Hanya mereka yang berada di bawah ranah Xiantian saja yang bisa masuk. Dan tentu saja mereka bisa mendapatkan peluang yang sangat besar di tempat tersebut. Chuyun memberitahu kepada 2 temannya kalau Gongyang pernah memasuki Pavilion Wuyuan. Setelah kembali, kultivasinya meningkat dengan pesat, yang seakan-akan dirinya mendapatkan keajaiban dari tempat itu. Jadi tidak heran mengapa para murid sangat ingin memasuki Pavilion Wuyuan. 墙壁大院外，最终以下方可入内。公羊师兄曾进入武元，难怪弟子们趋之若鹜。 Tetua kembali memberitahu kalau penilaian kali ini akan menggunakan pil Wencoukan. Ada 50 pil dan 50 tanaman. Mereka harus melakukan identifikasi dan juga khasiat obat dari pil ataupun tanaman yang mereka lihat. Ujian ini akan menilai mengenai wawasan para murid. Sedangkan bagi para murid yang hanya memikirkan tentang pertarungan saja, tentu akan menjadi sangat kerepotan. Bisa dikatakan kalau dalam ujian kali ini, Nanggong Chen yang merupakan alkemis tingkat tinggi sangatlah diuntungkan dalam kompetisi ini. Jadi para murid yakin kalau tetua ini sedang mempersiapkan ujian hanya untuk muridnya saja. Para murid mulai protes, tapi pendapat mereka langsung dibungkam oleh tetua. Karena siapapun yang berani berbicara kasar, maka akan dirinya keluarkan dari ujian. Tidak mau berbasa-basi lagi, ia pun memulai ujian. Di sini para murid begitu kebingungan karena mereka harus tahu apa saja pil dan tanaman yang berada di hadapan mereka. Walaupun jumlahnya sangatlah banyak, namun hanya beberapa orang saja yang bisa mengenali pil dan tanaman itu. Bahkan ada yang sampai mencontek. Untuk Nanggong Chen sendiri tidaklah kesulitan, karena dia sudah terbiasa dalam berurusan dengan pil dan tanaman. Bisa dikatakan itu adalah makanan kesehariannya. Tidak butuh waktu lama bagi Nanggong Chen dalam menyelesaikan semua itu. Para murid menjadi sangat terkejut karena mereka belum sampai setengah, tapi Nanggong Chen sudah selesai. Para penjaga pun menyoraki nama tuan mudanya, tapi Nanggong Chen meminta untuk tetap rendah hati. Tetua pun meminta kelompok selanjutnya, yang mana di sini ada Huang Longmoji, bersama orang-orang yang hanya memikirkan tentang pertarungan saja. Giliran terus saja dilakukan. Xiaolang agak kesal karena tetua ini begitu mengemaskan Nanggong Chen. Yang berpikiran seperti itu tidak hanya dia saja, namun Xingnan juga berpikiran hal yang sama. Ia memuji penilaian yang dilakukan dengan cermat oleh mereka. Tapi semua ini tidak akan membuat Xingnan kerepotan. Dan kekuatan dari mata dewa pedangnya, Xingnan bisa dengan mudah mengenali apa saja pil dan tanaman yang berada di hadapannya. Salah satu tetua begitu terkesan dengan kecepatan Xingnan. Namun bagi tetua agung ini, dia malah meremehkan Xingnan dan yakin dia itu hanya menulis asal-asalan saja. Tidak butuh waktu lama bagi Xingnan untuk menyelesaikan semua itu. Nanggong Chen memberikan pujian kepada kecepatan Xingnan. Ia berpikir kalau kemampuan alkemisnya jauh melebihi dirinya. Xingnan dengan senang hati menerima pujian yang dia berikan. Ia juga meminta maaf karena telah merebut perhatian banyak orang dari Nanggong Chen.
Perkataannya itu membuat orang-orang kesal, termasuk Wang Meng karena kesombongan Xingnan sama sekali tidak berubah. Xiaolong sendiri begitu terkesan dengan kemampuan yang Xingnan miliki. 这么短时间讲，抢了师兄的风头，如既往的嚣张。 Setelah semua orang menyelesaikan penulisan, jadi ini adalah waktunya untuk melakukan pemeriksaan. Penilaian akan berjumlah 100 poin, jadi 50 teratas akan melaju ke babak selanjutnya. Li Changyun mendapatkan 30 poin yang membuatnya sedikit sedih. Zhu Yun mendapatkan 72 poin. Xiaolong sendiri mendapatkan 53 poin yang membuat hatinya sangat lega. Karena bagaimanapun ada Huang Wu yang mendapatkan 3 poin saja. Sampai pada akhirnya giliran Na Gongchen yang berhasil mendapatkan nilai 99 poin. Semua ini tentu saja membuat orang-orang di sana terkesan dan kemampuan yang dia miliki. Dan begini, maka saat ini dialah yang menduduki peringkat pertama. Semua orang pun yakin kalau tidak ada satupun orang yang bisa melewati nilainya. 李成3分，获得的分数是9。这成绩。 Tetua ini pun menjadi sangat senang karena guru hebat sepertinya tentu akan melahirkan murid hebat juga. Ia merasa bangga kepada Na Gongchen. Tapi kesenangan tetua itu langsung saja terhenti karena keterkejutan dirinya yang mendengar Xingnan yang juga mendapatkan 99 poin. Dan begini ada 2 orang yang berhasil mendapatkan peringkat pertama. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.